Perguruan tinggi adalah tempat menuntut ilmu, tapi juga penjaga moral dan penjaga integritas bangsa. Sehingga memang kita berlaku sebagai benteng integritas bangsa. Satu yang ingin saya sampaikan pada akhirnya adalah bahwa pendidikan anti korupsi, kami menyarankan bahwa pendidikan anti korupsi dilakukan berdasarkan bukti, evidence-based education. Mengapa? Karena tidak berarti setiap pendidikan atau setiap kurikulum atau setiap ceramah atau setiap workshop yang diadakan itu sungguh-sungguh akan bisa mengurangi korupsi. Ada pendidikan yang ada kurikulum, ada pendidikan, ada ceramah yang lebih efektif dari pendidikan lainnya, dan ini bisa kita lihat dari hasil risetnya. Ini adalah salah satu contoh terakhir ini saya berikan dari riset-riset yang sudah dilakukan. Pendidikan anti korupsi berdasarkan bukti itu bisa dilihat apakah itu menggunakan awareness dan participation based approach. Jadi maksudnya siapa yang diikutkan. Apakah itu menggunakan value based approach yang tadi dibicarakan oleh Bapak Menteri Agama mengenai memberikan contoh dari teladannya, itu adalah value based approach atau ethicsnya. Tetapi juga bisa dilakukan melalui compliance based approach. Compliance based approach itu bagaimana sistem pelaporannya, bagaimana sistem penataannya secara digital, bagaimana datanya itu dilihat. Dan juga bisa menggunakan risk management approach. Jadi sebelum semuanya itu dilakukan, bagaimana penataan dari sistem yang dilakukan agar mengurangi korupsi. Misalnya dengan mengurangi pintu-pintu yang terbuka dan menyederhanakan syarat-syarat yang diperlukan. Dan semuanya ini bisa kita lakukan di dalam perguruan tinggi menggunakan bukti-bukti apa sebenarnya yang paling efektif sehingga kita semua bisa mengurangi tingkat korupsi, membangun bangsa dan negara mencapai Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih.